Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa kembali kita bersilaturahim. Sesi yang kedua hari ini, kita lanjutkan diskusi kita masih dengan tema bimbingan teknis bagaimana menyusun SOP dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Hari ini kita bergeser ke bahasan yang kedua ya, memahami alur proses pengadaan barang jasa pemerintah. Membahas alur proses pengadaan barang jasa pemerintah, saya langsung loncat ke slide-nya. Ada dua substansi ini yang pengen saya angkat. Yang pertama kita menyinggung terlebih dahulu terkait dengan pelaku pengadaan sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana alur. Kemudian yang kedua kita akan membahas bagaimana tahapan dan cara dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Sekali lagi saya menyampaikan Ibu Bapak yang menjadi peserta yang saya tangkap bukan hanya dari pengguna pengadaan barang jasa pemerintah, tapi juga yang saya tangkap ada konsultan, ada pensiunan, ada dari BUMN, ada dari pengusaha juga, dari pelaku usaha. Mudah-mudahan diskusi ini, walaupun saya akan dominan membahas sesuai dengan tema yaitu pengadaan barang jasa pemerintah, tapi mudah-mudahan banyak hal yang bisa Bapak Ibu adopsi, bisa Bapak Ibu kembangkan, ada yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Kira-kira seperti itu mukadimah dari saya. Seperti kemarin, saya langsung menawarkan barangkali kalau ada di antara Ibu Bapak yang pengen langsung berdiskusi, pengen menyampaikan langsung atau pengen langsung bertanya, langsung disampaikan saja. Jadi tidak saya menyelesaikan paparan dulu, baru Bapak Ibu bertanya atau menyampaikan pemikirannya. Tapi bisa dari sekarang pun, kalau ada saya langsung persilahkan. Kalau slide kan ya Bapak Ibu juga kalau sudah terima filenya udah bisa baca-baca. Tapi yang perlu kita gali lebih dalam adalah diskusi-diskusinya. Jadi saya menawarkan betul konsep diskusi-diskusi di pertemuan kita sampai dengan siang hari nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya membahas terkait dengan alur bagaimana proses pengadaan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Yang pertama, seperti halnya bahasan yang kemarin, berbicara tentang alur, ini sangat dipengaruhi oleh apa peraturan yang sedang berlaku saat itu, apa peraturan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengadaan saat itu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kayak sekarang nih ya, contoh saat ini masih belum dicabut Permen PU 7 2019 di salah satu pasalnya yang kemarin yang dipermasalahkan. Artinya saat ini ya masih berlaku ketentuan tersebut. Tapi tak bisa dipungkiri 20-an Mei ke depan nanti bisa jadi Kementerian PU sudah menerbitkan beberapa perbaikan dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan kemarin itu. Nah, tak menutup kemungkinan berarti akan berubah juga nih bagaimana ketentuan-ketentuan yang akan diperlakukan. Contoh yang kemarin tahun 2019 sampai dengan Desember heboh di seluruh Indonesia gara-gara adanya ketentuan salah satu syarat untuk diangkat jadi PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi pada saat Desember kemarin 2019 keluar peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019 yang menghilangkan klausul tersebut. Yang sebelumnya ada 5 syarat wajib, 1 syarat sunnah untuk diangkat jadi PPK. Di peraturan yang sekarang ya yang efektifnya kita lihat bisa diberlakukan di 2020 ini tinggal 4 syarat wajib, 2 syarat sunnah untuk diangkat jadi pejabat pembuat komitmen. Artinya beberapa alur proses itu sangat dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku pada saat itu. Termasuk juga sama nih Bapak Ibu yang di BUMN, yang di BLUD, BLU atau di organisasi lainnya. Perhatikan betul apa peraturan yang berlaku pada saat Bapak Ibu melaksanakan pengadaan, karena alurnya bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua, pada saat berbicara tentang masalah bagaimana alur, kita harus memperhatikan ini. Cara pengadaan ada 2, ada swakelola, ada menggunakan penyedia, ada swakelola, ada menggunakan penyedia. Ini juga tentunya akan mewarnai bagaimana kita menyikapi proses pelaksanaan pengadaan barang jasa tadi. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan tahapan. Proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah tak hanya bercerita tentang
tender, pengadaan langsung, tapi bercerita dari sejak perencanaan sampai dengan urusan serah terima nanti. Jadi kita mesti lihat di tahapan yang mana ini, alurnya yang mana ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai proses pelaksanaan pengadaan tidak matching dengan tahapan yang sudah ditentukan di dalam peraturan tadi. Kemudian yang keempat, berbicara tentang alur, berbicara tentang tahapan, jangan lupa batas dan kewenangan masing-masing pihak yang ditegaskan sebagai pelaku pengadaan, Jadi saya mengingatkan kepada Ibu Bapak, kita semua berbicara tentang proses pengadaan, alur, tahapan, maka kita perlu memperhatikan beberapa bagian ini, termasuk para pihak ini, para pelaku pengadaan, KPA. Saya sedikit perjelas untuk para pihak tadi. Berbicara tentang para pihak, maka kita perlu memperhatikan tentang tanggung jawab dan kewenangan. Kita cermati di sini bahwasannya para pihak ini punya kewenangan yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan. Masing-masing punya ranah kewenangannya. Kemudian berbicara tentang masalah kewenangan, para pihak yang akan melaksanakan alur tadi perlu cermati juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014 ya, di Indonesia berlaku bahwasannya seseorang pejabat, aparatur, badan ini memiliki kewenangan paling tidak karena adanya kewenangan yang diberikan. Paling tidak ada 3 bentuk seseorang atau badan atau aparatur tadi memiliki kewenangan, ada yang namanya atribusi, ada yang namanya delegasi, ada yang namanya mandat. Ini juga hal-hal yang perlu dicermati, karena jangan sampai tak punya kejelasan ini sebenarnya siapa yang memiliki kewenangan ini. Kemudian perhatikan juga nih, saya kaitkan dengan yang ketiga, berbicara tentang kewenangan, sadar ataupun tidak sadar, suka ataupun tidak suka, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi pemerintahan, ini sadar ataupun tidak sadar ya, itu sebenarnya mengemban beberapa penugasan. Entah sadar ataupun tidak sadar ini, mengemban beberapa penugasan. Ada yang bekerja di ranah organisasi kelembagaannya, tapi tak jarang di samping mengemban mengemban tugas di kelembagaannya, dia juga menjalankan tugas di organisasi keuangan. Kadang tak heran dia juga menjalankan tugas di organisasi pengadaan. Kadang ada juga yang menjalankan tugas di organisasi pengelolaan barang milik daerah atau barang milik negara. Nah, ini yang perlu kita cermati, perlu kita bangun kehati-hatian. Contoh ya Bapak Ibu, ini yang kadang bikin gregetan ini ya, Saya pernah mencoba melakukan riset kecil-kecilan, mencoba mencari tahu seberapa dalam para pelaku pengadaan itu menyadari tugas dan kewenangannya. Waktu itu saya mencoba melakukan analisa, menghubungi beberapa responden saya yang notabene-nya beliau adalah kepala seksi ya. Ini membangun, saya balik dulu membangun mindset terkait dengan poin nomor 3 ini. Sadar ataupun tidak sadar, sebelum saya cerita tentang riset kecil saya tadi ya, sadar ataupun tidak sadar, banyak orang-orang itu yang tidak menyadari bahwasannya dia itu berada di beberapa organisasi. Contoh yang pertama di organisasi kelembagaannya, sebagai kepala dinas, sebagai direktur, sebagai kepala bagian, sebagai kepala seksi, sebagai pelaksana. Ada juga yang di antara mereka ini bukan hanya ditugaskan di kelembagaannya saja, di organisasi kelembagaan, tapi ada juga yang bertugas di organisasi yang kedua, yaitu organisasi keuangan. Ternyata dia juga ditugaskan sebagai PA, dia ditugaskan juga sebagai KPA, dia ditugaskan juga sebagai PPTK, sebagai bendahara, sebagai PPK SKPD. Artinya apa? Dia menjalankan fungsi yang lain, yaitu fungsi di organisasi keuangan. Itu berarti sudah 2 tuh dia menjalankan peran. Ada juga yang bahkan ditugaskan lagi di organisasi yang ketiga, yaitu organisasi pengadaan,
sebagai PA, sebagai KPA, sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, sebagai Pokja, sebagai PPHP. Bukan? Sadar ataupun tidak sadar, sudah beberapa organisasi itu dia jabanin. Bahkan ada di antara kita yang sampai menjalankan organisasi yang keempat, yaitu organisasi pengolahan barang milik negara atau barang milik daerah, sebagai pengguna barang, kuasa pengguna barang, PB, KPB, sebagai pengurus barang, sebagai pengurus barang pembantu, dan segala macam. Artinya perlu cermat ini. Karena kita dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengadaan barang jasa, bisa jadi kita juga sedang menjalankan beberapa kewenangan-kewenangan yang lain, yang kadang kita tidak berlaku optimal untuk menjalankan tugas kewenangan tadi, karena terlalu banyaknya tugas dan kewenangan. Nah, kembali ke cerita riset kecil saya tadi. Saya mencoba mewawancarai beberapa responden. Saya awali dengan teman-teman yang notabene eselon 4 kepala seksi. Saya wawancarai beberapa responden, tapi memang di daerah yang saya lakukan respondennya ini. Saya sempat mewawancarai beberapa teman-teman daerah. Bapak sebagai kepala seksi, ya kepala seksi apa? Mereka sebutkan kepala seksi ini. Bapak, saya boleh tahu apa kewenangan Bapak sebagai kepala seksi ini? Mayoritas responden saya bisa menjawab. Tugas dia sebagai kepala seksi ini adalah bla 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 bla. Bahkan ada yang mampu menyebutkan berdasarkan peraturan bupati nomor sekian, berdasarkan peraturan gubernur nomor sekian, berdasarkan peraturan wali kota nomor sekian. Keren. Mereka mampu menjelaskan job desk mereka di organisasi yang pertama, yaitu di organisasi kelembagaan sebagai kamu, sebagai kepala seksi, bla 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 bla. Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Bapak, di samping tugas kepala seksi ada tugas lain juga enggak? Oh ya, saya juga sebagai PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Bapak coba ceritakan ke saya, apa tugas PPTK? Mulai itu Pak, berubah wajahnya, kepanikan muncul. Saya sengaja saya buat lebih sulit lagi, coba Pak jelaskan 4 kewenangan PPTK di dalam PP 12 tahun 2019 terkait dengan 4 kewenangan PPTK. Ucat beberapa responden saya dengan senyum-senyum tak nyaman, ada yang panik, ada yang bingung, ada yang langsung nyerah. Tergambar. Berkembang lagi pertanyaan saya, Bapak di samping keuangan ada terlibat nggak di dalam pengadaan? Oh ya, saya tim teknis. Saya tanya, Bapak sudah baca tugas Bapak sebagai tim teknis? Di situ apa coba tugas Bapak sebagai tim teknis? Langsung mulai panik lagi, tugas sebagai tim teknis? Bapak Ibu, sadar ataupun tidak sadar, kita ini, apalagi Bapak Ibu yang di pemerintahan ya, sering menjalankan beberapa organisasi dalam waktu bersamaan. Sekali lagi, sering menjalankan beberapa organisasi dalam waktu bersamaan. Yang kadang kita tak menguasai secara optimal kewenangan kita tadi. Mungkin tadi ya, karena terlalu banyak petugas yang diberikan. Responden saya banyak mengantarkan, dia hanya menguasai job desk utamanya saja di organisasi kelembagaannya, sebagai kabid, sebagai kasih, sebagai kabak, sebagai kepala dinas. Tapi begitu ditanya apa job desk-nya sebagai pihak yang terlibat dalam keuangan, apalagi terlibat dalam pelaksanaan pengadaan, ini yang sangat disayang. Bapak Ibu, cerita horor sedikit ya, Saya agak sering jadi saksi ahli pemberi keterangan kalian. Dari beberapa kasus saya inventarisir, khususnya yang di daerah ini, saya berani menarik kesimpulan. Sangat jarang orang tersandung permasalahan hukum itu jadi tersangka, jadi terdakwa, jadi terpidana, atau divonis akhirnya ditahan segala macam. Sangat jarang karena beliau kadis, karena beliau kabak, karena beliau kabid, karena beliau kasih. Sangat jarang. Mayoritas yang tersandung permasalahan hukum itu gara-gara PA, gara-gara KPA, gara-gara PPK, gara-gara PPTK, gara-gara bendahara. Saya ulangi, sangat jarang orang yang tersandung permasalahan hukum itu karena dia kadis, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, direktur, kepala seksi, kepala subbagian. Sangat jarang. Mayoritas, ya kebetulan dia mungkin case-nya karena yang saya tangani sebagai pemberi keterangan kalian, mayoritas beliau-beliau yang tersandung permasalahan hukum itu karena PA, karena KPA, karena PPK, karena PPTK, karena bendahara, karena tim teknis pengadaan, dan seterusnya. Bapak Ibu mau narik kesimpulan apa tuh kira-kira? Mau tarik kesimpulan apa kira-kira? Ternyata kita harus ekstra tambahkan kehati-hatian ketika kewenangan kita
itu ada hubungannya dengan keuangan atau keuangan negara atau keuangan daerah. Dan ternyata kewenangan yang berhubungan dengan uang, keuangan negara maksudnya, ya dia rumpun ranah kewenangan kita di keuangan dan pengadaan. Itu yang harus betul-betul ekstra dihati-hatikan. Oh ya Bapak Ibu, BIMTEK ini bukan outputnya Bapak Ibu mengundurkan diri ya, jangan sampai ikut BIMTEK ini malah outputnya mengundurkan diri, wah kecelakaan ini. Justru cerita horor saya ini mengantarkan agar Bapak Ibu kita semua lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, lebih mengoptimalkan ikhtiar mitigasi resiko agar ya terhindar dari benturan-benturan permasalahan-permasalahan hukum tadi. Nah, jadi poin yang ketiga yang perlu saya pertegas di sini, perhatikan rumpun dan kewenangan. Kemudian kembali ke poin yang kedua, kita juga harus cermati ini kewenangan. Tak sembarangan kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita tak punya kewenangan. Saya yakin Bapak Ibu yang saat ini mengikuti webinar yang notabene-nya mungkin dari aparatur ya, dari aparatur pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau mungkin dari BUMN, BUMD dan seterusnya, ini saya yakin tak mungkin mengikuti webinar ini kalau tak punya kewenangan. Mungkin Bapak Ibu hadir ke kantor kalau tak punya kewenangan. Tak mungkin Bapak Ibu tiba di kantor memberikan informasi telah hadir dengan mengisi absen segala macam kalau tak punya kewenangan. Tak mungkin Bapak Ibu memerintahkan seseorang memimpin rapat kalau tak punya kewenangan. Karena sifatnya kita tak sembarangan bisa melakukan sesuatu kalau kita tak punya kewenangan. Tadi saya katakan di awal, paling tidak kita punya kewenangan itu bisa jadi karena kita mendapatkan kewenangan dari sifatnya atribusi, delegasi, atau mandat. Sekilas saja saya bercerita, atribusi ini kewenangan yang dimiliki karena memang Undang-Undang 1945 UUD 45 memberikan kewenangan kepada kita ketika kita berada di satu posisi tertentu. Atau undang-undang memang mengatur adanya kewenangan yang diberikan kepada kita. Ada lagi yang kedua, namanya delegasi. Delegasi ini kewenangan yang diberikan oleh atasan kita atau orang di atas kita, diserahkan kepada kita. Ini yang agak berat ini. Disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Disertai pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi tak sembarangan ini. Pemberian kewenangan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi kalau bahasa ngobrolnya, kepala dilepas, ekor dilepas. Yang ketiga, kewenangan yang diberikan dalam bentuk mandat. Kewenangan dalam bentuk mandat ini kepala dilepas tapi ekor ditahan. Artinya apa? Diberikan kewenangan tapi tanggung jawab dan tanggung gugat tidak diberikan. Nah, Bapak Ibu cermati betul. Saya sering memberikan pelatihan ya buat PA, KPA, pimpinan perangkat daerah. Ini salah satu bahasan yang saya ingatkan betul, yang selalu saya ingatkan. Ada satu statement saya yang sengaja saya susun dengan sangat mendramatisir ketika peserta pelatihan itu para PA, para KPA. Apalagi kalau sudah pelatihannya di daerah, sengaja saya susun dengan bahasa dan intonasi yang saya buat untuk betul-betul mempengaruhi persepsi beliau-beliau. Saya menggambarkan Bapak Ibu PA, Bapak Ibu KPA, Bapak Ibu Kepala Dinas perangkat daerah, suka ataupun tidak suka dengan statement saya berani mengucapkan salah satu tokoh utama biang kerok kekacauan pengadaan di Indonesia itu adalah PA, adalah Kepala Dinas, adalah KPA. Itu ekspresi tersinggung terlihat dari wajah mereka, tak nyaman mereka dengan penjelasan saya. Saya ulangi lagi itu. Ibu dan Bapak, Bapak Ibu, para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, suka ataupun tidak suka, saya berani menyatakan salah satu tokoh utama biang kerok kekacauan pengadaan di Indonesia itu adalah PA. Wah, gak terima mereka-mereka. Saya sampaikan kenapa? Karena PA memiliki kewenangan yang luar biasa. Langsung di dalam peraturan, contoh kayak di dalam peraturan PP 12 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah, bagaimana para pemimpin perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah, dia menjadi otomatis sebagai pengguna anggaran. Dan kita lihat luar biasa tugasnya pengguna anggaran, luar biasa para pengguna anggaran ini tugasnya, apalagi kalau kita lihat nanti sebentar, kita lihat di slide berikutnya terkait dengan pengadaan barang jasa, pengguna anggaran ini memiliki tugas kewenangan yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan, yang berhubungan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, yang kadang mereka itu tidak aware tentang kewenangan mereka.
Yang ada hanya sekedar main suruh-suruh dan itu pun kadang tidak diawasi. Yang ada kadang mengintervensi. Itu yang sangat disayangkan. Saya punya pengalaman yang saya bisa katakan mungkin pengalaman yang tak nyaman yang terjadi di salah satu tempat. Di 2018 kemarin di salah satu persidangan tipikor, di sidang tipikor di Kalimantan lah saya sebutkan ya, tapi saya tidak sebutkan daerahnya. Ada kasus pengadaan alkes, alat kedokteran, alat kedokteran, alat kesehatan. Dengan terdakwa seorang PPK, seorang ibu. Waktu beliau jadi PPK, beliau adalah sekretaris dinas. Waktu ditetapkan jadi tersangka, beliau sudah asisten 3 di Setda, artinya sudah eselon 2. Itu case yang saya tidak bisa lupakan. Beliau jadi tersangka, terdakwa yang sebenarnya tokoh utama penyebabnya adalah PA-nya, kadisnya. Tapi kadisnya pada saat waktu saya dihadirkan majelis hakim di persidangan belum jadi tersangka, walaupun ujung-ujungnya iya. Kasusnya unik Bapak Ibu. Ini saya dihadirkan oleh majelis di persidangan, saya menggali berbagai macam informasi yang disampaikan oleh majelis hakim, oleh jaksa, oleh penasihat hukum waktu itu. Intinya beberapa penyimpangan yang terjadi. Pertama, beliau diangkat, ini Bapak Ibu kita lihat ya, kita memahami bagaimana nanti kewenangan kaitannya nanti dengan uraian bagaimana tugas-tugas dan tahapan dalam pengadaan. Case-nya itu beliau diangkat jadi PPK, karena bersertifikat. Bukan karena beliau paham tentang alat kedokteran, alat kesehatan yang mau diadakan. Beliau basicnya sarjana ekonomi, sama sekali tak paham tentang alat kedokteran, alat kesehatan. Diangkat karena bersertifikat, dan baru bersertifikat, tak paham tentang alat kedokteran. Beliau tahu jadi PPK katanya Juni. Sementara SK pengangkatan PPK sudah dibuat sejak tanggal 2 Januari. Biasa tren-tren PA menandatangani SK nanti tanggal mundur. Padahal yang bersangkutan tidak tahu kalau diangkat jadi PPK. Udah Juni baru tahu jadi PPK. Kegiatan pengadaan alat kedokteran 34 miliar, kerugian negara kalau saya tidak salah sekitar 14 miliar. Negara dirugikan 14 miliar. Beliau diangkat jadi PPK karena bersertifikat. Kemudian pengangkatan jadi PPK-nya udah Juni yang beliau ketahui. Beliau sama sekali tidak tahu bagaimana kisah-kisah perencanaan, yang kemarin saya sudah singgung sedikit. Tidak tahu bagaimana kisah-kisah pada saat bikin spek di awal segala macam, penganggaran segala macam, tidak tahu. Beliau tidak diberikan bantuan tim teknis, tidak ada SPPD untuk survei HPS segala macam. Waktu udah mepet, anggaran 34 miliar diperintahkan untuk segera dilaksanakan. Tim teknis tidak ada, yang bantu-bantu itu hanya mengandalkan staf beliau di sekretariat yang sama-sama juga tak paham tentang alat kedokteran tadi. Kemudian item yang mau diadakan itu alat kedokterannya banyak sampai 152 kalau saya tidak salah. Digabungin jadi satu paket, jadi satu. Waktu mepet, biaya, kebutuhan tim teknis, kebutuhan kerja tak ada segala macam, sehingga akhirnya terjadilah penyimpangan. Beliau yang bingung melaksanakan pekerjaan, waktu udah mepet nyusun HPS tidak bisa, nyusun spek terbatas, hanya mengandalkan bantuan McLaren. Nah, McLaren tahu ya, McLaren itu bahasa, saya susah mengucapkan maklar lah ceritanya, McLaren. Nah, hanya mengandalkan McLaren yang notabene-nya katanya itu adalah temannya Pak Kadis tadi, jadi disuruh untuk membantu tadi. Sehingga akhirnya spek ngopi paste dari brosur. Pihak-pihak tertentu sangat diuntungkan, apalagi kata-katanya anggarannya ada yang menggiring. Pihak yang menggiring itulah yang diuntungkan ya, temannya Pak Kadis tadi itu. Dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya, coba kita inventarisir dari sisi kewenangan. Yang punya kewenangan mengangkat orang PA. Angkat PPK, ngangkat tim teknis, PA untuk di daerah kan. Yang menentukan kapan harus mengangkat dari sisi waktu. Jadi Bapak dan Ibu cerita tadi kembali majelis coba mengajak berdiskusi. Saya ini kalau menurut ahli siapa ini yang bertanggung jawab ini atas beberapa penyimpangan yang terjadi? Ya, saya sampaikan saja yang mulia kalau berdasarkan informasi yang tadi disampaikan, pemaketan, pengangkatan, seharusnya yang menjadi tokoh yang harus turut bertanggung jawab adalah atasannya beliau, kepala dinasnya pengguna anggaran.
Hakim sambil melepas wajah yang saya nggak tahu maknanya dalam itu. Ini memang harusnya PA yang bertanggung jawab awal ini. Sampai ada bahasa yang keluar nih, Pak Jaksa diproses ya, itu PA-nya. Waduh, Bapak Ibu bayangkan hakim ngomong seperti itu di persidangan, hakim TA, perwakilan Tuhan yang turun ke bumi. Jadi di sini kita bisa pahami betapa pentingnya untuk memahami batasan tugas kewenangan. PA luar biasa nih tanggung jawabnya. Ada beberapa pihak-pihak yang kadang tidak tepat ya dari sisi tanggung jawab ya. Seperti contoh di beberapa sesi saya ngajar untuk teman-teman APH, kebetulan saya agak sering Bapak Ibu ditugaskan KPK untuk keliling-keliling memberikan masukan-masukan pendapat, ngajar untuk majelis hakim, untuk auditor, untuk teman-teman penyidik ya. Kadang ada beberapa mindset yang tidak tepat ini, seperti contoh ada yang di beberapa tempat saya mendengar PPTK di suatu daerah dijadikan tersangka karena adanya markup harga PPTK yang disalahkan. Itu saya sangat menyayangkan sekali itu. Sepertinya ada beberapa pihak yang notabene-nya tidak memahami ini ranah siapa, siapa yang harus bertanggung jawab. Makanya saya mengingatkan Ibu Bapak pahami batas kewenangan di sini, ada atribusi, ada delegasi, ada mandat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan di Perpres 16 2018 disebut dengan istilah pelaku pengadaan. Katanya nggak terlalu nyaman ya, pelaku pengadaan. Kalau dulu di Perpres 54 organisasi pengadaan. Kalau di Perpres 16 ini istilahnya pelaku pengadaan. Kesannya konotatif gimana gitu, tapi whatever lah ya. Nah ini para pelaku pengadaan. Saya sengaja tayangkan ini, walaupun saya tahu juga Bapak Ibu ada yang dari private sector, di sini dari swasta. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu punya istilah yang lain ya. Contoh kayak kemarin saya sidang di Tipikor itu di kasus yang Pertamina, ternyata istilah-istilah di Pertamina beda lagi, tidak menggunakan istilah-istilah yang sama. Jadi bisa jadi Bapak Ibu juga mungkin ada perbedaan. Cuman saya izin ini kembali ke bahasan judul BIMTEK-nya, makanya saya mengangkat para pelaku pengadaan di pemerintah. Ada PA, KPA, PPK, PPHP, PJPHP, pejabat pengadaan, POJ, agen pengadaan, penyelenggara suap kelola, dan penyedia. Ibu Bapak yakin saya sampai mengikuti BIMTEK ini, kalau yang dari pemerintah pasti Bapak Ibu berada di cantolan-cantolan ini. Pasti ada. Kalaupun nggak ada, saya sudah siapkan itu space yang warna putih. Nah, silakan Bapak Ibu isi sendiri. Bapak Ibu mau di bagian yang mana di sini. Nah, ini para pelaku pengadaan. Saya mohon izin nggak bahas satu persatu ya kewenangannya. Tapi kalau umpamanya ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung sampaikan apa nih kira-kira yang mau ditanyakan dari substansi atas kewenangan. Tapi saya minta izin, saya nggak bahas semuanya. Saya hanya mengangkat sedikit saja. Ini contoh rumpun ranah kewenangan. Memahami rumpun ranah kewenangan ini, rumpun tugasnya ini membuat kita cukup mudah untuk mengetahui kalau ada apa-apa, siapa seharusnya yang diminta pertanggungjawaban. Kayak tadi ya, saya cerita dengan gampang, saya menyatakan PA yang bertanggung jawab. Karena apa? Ya, rumpun ranah kewenangan PA KPA, perencanaan pengadaan, bagian yang menetapkan, penganggaran, pemaketan, pengangkatan personil. Sehingga kalau ada penyimpangan seputar pemaketan, paket dipecah-pecah biar nggak tender, sengaja dibuat di bawah 200 juta, siap-siap. Pihak yang akan dimintain pertanggungjawaban PA KPA. Anggaran nggak lengkap nih, seharusnya perlu ada honor untuk tim teknis, perlu ada ini, maka pihak yang dapat dimintain pertanggungjawaban PA. Mengangkat orang tidak tepat waktu, mengangkat orang syaratnya tidak terpenuhi, siap-siap yang dimintain pertanggungjawaban PA KPA. Jadi cukup gampang untuk mengetahui siapa yang akan dimintain pertanggungjawaban sesuai dengan ranah rumpun tugas kewenangan masing-masing. Kemudian ada PPK. PPK ranah kewenangannya terkait dengan perencanaan, pengadaan. Tapi di bagian yang nyusun, Berarti kalau sudah berbicara perencanaan pengadaan, nah ini para pihak ini ada PA, KPA, PPK yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian ranah persiapan pengadaan. Apa ranah persiapan pengadaan? Spek, APS, rancangan kontrak, melaksanakan kontrak nanti, mengendalikan kontrak. Jadi kalau ada penyimpangan, APS tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sudah tahu siapa yang akan dimintain pertanggungjawaban. Spek diskriminatif mengarah kepada penyedia tertentu, menguntungkan penyedia tertentu. Sudah tahu nih siapa yang akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi memahami rumpun kewenangan ini kita bisa tahu nih siapa berbuat apa dan siapa yang akan dimintain pertanggungjawaban. Kemudian
ada lagi pihak lain, Pokja atau pejabat pengadaan. Ini yang memiliki ranah tugas untuk memilih penyedia. Nah, ini asiknya pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu, dia berbeda mungkin ya dengan institusi lain. Yang bertugas memilih penyedia ada, yaitu Pokja dan pejabat pengadaan. Tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memilih penyedia. Paling untuk kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu atau keadaan-keadaan lain ya, yaitu PPK. PPK ini sebenarnya bukan di ranah memilih penyedia, tapi PPK punya kewenangan untuk memilih penyedia. PPK punya kewenangan untuk memilih penyedia, tapi tak semuanya. Hanya yang PPK itu punya kewenangan langsung memilih penyedia, pengadaan darurat, kemudian e-purchasing, belanja e-purchasing di atas 200 juta, kemudian satu lagi yang ini ya, yang pengadaan langsung, yang beli atau bayar langsung yang sampai dengan 50 juta. Itu memungkinkan PPK untuk melakukan langsung proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Sementara selain itu, Pokja atau pejabat pengadaan lah yang akan bertanggung jawab untuk memilih penyedia. Makanya hati-hati. Kadang di beberapa tempat saya dengar curhatan teman-teman pejabat pengadaan, wih, di tempat saya Pak, yang milihin penyedia pejabat pengadaan itu kadis saya Pak, PA saya. Saya hanya bagian ngetik-ngetik dokumennya saja. Intervensi kewenangan. Saya ingat ada satu kasus 2019 awal saya sidang di Tipikor Bandung ya, dengan terdakwa seorang KPA. Kasusnya paket pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan yang dipecah-pecah sehingga tak lebih 200 juta. Kemudian ternyata proses pengadaan langsungnya semuanya penyediaannya itu si KPA itu yang merangkap sebagai PPK yang memproses. Saya sempat ditanyakan sama majelis hakim, pertama yang ditanyakan waktu itu terkait dengan masalah ketentuan pemaketan, pecah gabung boleh atau tidak. Sehingga kemarin itu saya berani menarik kesimpulan kegiatan pemeliharaan jalan yang telah dilakukan oleh KPA dengan memecah paket sementara lokasi relatif berdekatan itu melanggar waktu itu masih pakai Perpres 54 ya, melanggar pasal 24 ya, pasal 24 ya, dengan ketentuan dalam pemaketan. Jadi ada pasal yang dilanggar yaitu ketentuan dengan pemaketan. Kemudian sempat yang agak ramai diskusi sama majelis hakim waktu itu terkait dengan memilih penyedia, karena faktanya pejabat pengadanya nggak memilih penyedia. Yang memilihkan penyediaannya langsung KPA-nya, langsung pejabat pengadaannya, KPA PPK-nya. Pejabat pengadaan hanya formalitas saja, ketik-ketik dokumen dan tanda tangan. Hakim sempat tanya waktu itu, siapa sih yang bertugas memilih penyedia? Ya saya sampaikan pejabat pengadaan yang mulia. Tapi sering terjadi pejabat pengadaan itu hanya formalitas saja. Selebihnya PA atau pimpinan mereka, kata hakim, yang memilihkan penyedia. Saya bilang itu contoh intervensi kewenangan yang mulia. Tapi gimana tuh? Apa boleh nggak? Ya, kalau sekedar informasi, petunjuk, silakan saja, kata saya. Sepanjang tidak intervensi, tidak memaksakan. Dan jangan lupa tertib administrasi, saya bilang. Pejabat pengadaan di kertas kerjanya harus catat bahwasanya pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung itu kan yang memilihkan, yang memilihnya adalah pejabat pengadaan. Ketika dipilihkan oleh PA atau KPA, maka kertas kerjanya, berita acaranya itu harus mencatat bahwasanya pemilihan penyedia itu dipilihkan oleh PA, dipilihkan oleh PA-nya dia. Ini yang hakim kayak yang rasa-rasa tak legowo untuk mendengar cerita saya, karena hakim sepertinya luar biasa kajiannya, menyaksikan berbagai macam fakta-fakta persidangan, beranggapan yang sering terjadi PA-KPA. Ya saya sampaikan PA-KPA intervensi artinya. Kalau pejabat pengadaan dipilihkan oleh PA-KPA, tuliskan di kertas kerja bahwasanya pemilihan penyedia berdasarkan informasi masukan yang disampaikan oleh PA-KPA. Hakim sempat ngobrol, apa nanti PA-nya nggak marah tuh, namanya disebutkan di kertas kerja pemilihan penyedia berdasarkan informasi yang disampaikan PA-KPA. Kalau PA marah, artinya dia lihai mitigasi resiko. Dan si pejabat pengadaan adalah korban dari seorang PA yang lihai mitigasi resiko. Dia memindahkan resikonya kepada sang pejabat pengadaan. Ya sudah, selamat datang resiko buat para pejabat pengadaan kalau sudah terbiasa selalu memilih seperti itu. Nah itu Ibu dan Bapak terkait dengan kewenangan memilih penyedia seharusnya dilakukan oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Ada lagi pihak lain yang juga muncul dalam hal memilih penyedia,
yaitu pihak lain ya, yaitu pengadaan-pengadaan ini nih, pengadaan-pengadaan yang dikecualikan, pengadaan-pengadaan yang dikecualikan yang sifatnya non-kompetisi, maka di samping pejabat pengadaan yang sampai dengan 200 juta, ada pihak lain yang dapat melaksanakan proses memilih penyedia. Tapi untuk pengadaan-pengadaan yang dikecualikan, Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Kemudian ranah yang keempat, PPHP, PJPHP. Ini unik ini, PPHP, PJPHP tak sekeren yang dulu ya, tak sekeren edisi Perpres 54. Kalau edisi Perpres 54 kan, diandalkan banget, nggak cair tuh. Wah, ini bahasa-bahasa, nggak cair tuh. Kalau PPHP, PJPHP nggak tanda tangan berita acara. Kalau sekarang nggak terlalu penting-penting banget. Saya nggak enak kalau berbicara PPHP, PJPHP lebih dalam karena ada yang ahli mengulas PPHP, PJPHP. Pak Ade, moderator yang juga narasumber kita. Kalau umpama ada yang pengen mengulas PPHP, PJPHP, Pak Ade ini ahli mengulas kewenangan PPHP dan PJPHP. Kalau tak bisa dipungkiri, tapi memang bahasanya di dalam peraturan memunculkan beberapa tafsiran ya. Makanya muncul beberapa mazhab-mazhab, ada beberapa pendapat. Bisa jadi saya dengan Pak Ade ada perbedaan tentang memahami PJPHP. Bisa jadi juga. Tapi intinya secara singkat, PPHP, PJPHP tak lagi seperti dulu yang tugasnya menerima hasil pekerjaan. Kalau sekarang tugasnya hanya memeriksa administrasi setelah pekerjaan selesai tadi. Setelah pekerjaan selesai. Di pasal 57, pasal 58-nya ketika pekerjaan sudah selesai, maka PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PHKPA. Disinilah PHKPA meminta PPHP, PJPHP untuk memeriksa administrasi kelengkapan proses pelaksanaan pengadaan yang sudah dilakukan. Jadi tak lagi berhubungan dengan kisah-kisah dulu kan ya, dulu itu kan posisi PPHP, PJPHP kira-kira kalau ini PPK, ini penyedia sudah selesai kan. Kalau kita ingat dulu pasal berapa ya? Pasal 95 di Perpres 54, pekerjaan sudah selesai 100%, penyedia meminta PPK untuk melakukan serah terima. PPK memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan dulu. Kalau sekarang yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah PPK. Makanya Bapak Ibu, saya tidak tahu nih, kalau di antara Bapak Ibu ada yang bertugas sebagai PPK, boleh bantu acungkan tangan ya, atau boleh menuliskan saya PPK. Saya mengagumi para PPK. PPK itu Masya Allah, itu yang tugasnya itu ya, dengan Perpres 16 2018 itu. Wih, udah kayak jihad lah, udah kayak jihad. Udah kayak luar biasa. Tugasnya enggak dari hulu sampai ke hulu. Wah, dulu mungkin dari hulu sampai ke hilir. Sekarang tugas PPK dari hulu sampai ke hulu, balik lagi ke hulu. Segala-galanya dari sejak perencanaan sampai dengan urusan memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pun itu semuanya ditangani oleh PPK. Tapi ingat, PPK manajer, PPK akan gunakan segenap sumber daya. Tapi dari sisi kewenangan, PPK ini punya kewenangan yang besar. Masuk ini bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan itu adalah PPK. PPHP tugasnya udah administrasi nanti, dia hanya sekedar membuat daftar checklist saja. Ada contoh yang saya buat, tapi kalau Bapak Ibu tidak pakai format saya juga, disilahkan saja. Atau mungkin ada contoh format lain, ada yang bisa berselancar ke blognya Pak Ade ini. Pak Ade juga merancang beberapa format-format yang bisa kita pergunakan. Nah, ini untuk cerita PPHP. Kemudian Ibu dan Bapak, ada lagi pihak yang lain yang perlu kita perhatikan. Saya tidak bahas semuanya ya, saya tidak bahas agen pengadaan, saya tidak bahas yang lain ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ada lagi nih pihak lain, yaitu ahli, tim teknis atau tim pendukung. Ini contoh pihak yang tidak disebutkan sebagai pelaku pengadaan, tapi dia bisa mewarnai tugas pelaku pengadaan. Dan uniknya nih, kan sering ya, PPK saya dibantu oleh tim teknis. Nah, hati-hati nih mengangkat para pihak nih, ahli, tim teknis, tim pendukung, ini harus cermat betul. Karena di dalam peraturannya, ahli, tim teknis, tim pendukung ini contoh para pihak yang tidak disebutkan secara detail tugas kewenangannya apa. Hanya general saja di dalam peraturannya. Sehingga penerbitan SK, pengangkatan ahli, pengangkatan tim teknis, pengangkatan tim pendukung, ini harus jelas nih di surat tugasnya mungkin, atau di memo penugasan mungkin, atau mungkin di nota dinas mungkin, atau mungkin kalau sampai SK, di SK mungkin. Jangan sampai job desk mereka ini tidak jelas, karena di dalam peraturannya beda. Kalau kayak PPK kan menetapkan spesifikasi, tapi kalau ahli, tim teknis, tim pendukung, contoh kayak tim teknis ya,
tugasnya lebih kepada memberikan masukan, melakukan sesuatu. Ini kan belum spesifik ini. Jadi jangan sampai mereka-mereka ini diangkat dengan kebingungan karena tidak jelasnya tugas mereka. Contoh, saya pernah diperlihatkan SK pengangkatan tim teknis di salah satu dinas. Begitu saya baca, ya ampun, pengangkatan tim teknis A, B, C dengan uraian tugas membantu pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, tugasnya itu sekali, umum sekali itu. Kalau saya diangkat jadi tim teknis, saya tidak tahu itu harus ngapain gitu. Makanya pengangkatan tim teknis, pengangkatan ahli, pengangkatan tim pendukung, siap-siap kalau bikin surat tugas, kalau bikin SK, atau bikin nota dinas, apa segala macam, pastikan beliau-beliau ini diberikan penjabaran tugas yang jelas. Sebenarnya mau diberikan tugas apa? Bisa jadi mungkin tugasnya spesifik ya, membantu PPK dalam proses penyusunan HPS, membantu PPK dalam membuat rancangan kontrak, membantu PPK dalam pengendalian kontrak di lapangan. Jadi berikan penugasan-penugasan yang jelas, karena sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan. Kemudian ada lagi pihak lain, yaitu penyedia. Ibu Bapak, mungkin ada yang juga sebagai penyedia yang mengikuti webinar ini. Nah, ini sebenarnya ya, kalau kita pahami secara lebih detail, ada pihak yang sebenarnya lumayan deg-degan itu terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, yaitu penyedia. Karena penyedia, dia yang diberikan tugas melaksanakan kontrak, kemudian bertanggung jawab terkait dengan kualitas, bertanggung jawab terkait dengan kuantitas, bertanggung jawab terkait dengan tempat, dan bertanggung jawab terkait dengan waktu. PPK cuma dikasih tugas mengendalikan kontrak, sementara yang melaksanakan kontrak dan yang diberikan tugas untuk melaksanakan unsur-unsur ini itu adalah penyedia. Bapak Ibu, kita pahamkan istilah ya, jangan sampai masih menggunakan kosakata-kosakata yang jadul ini. Penyedia itu ketika dia sudah berkontrak. Jadi penyedia itu adalah pelaku usaha yang sudah kita pilih dan berkontraklah dengan kita, baru istilahnya penyedia. Jadi jangan sampai dibilang CV PT yang lagi ngumpul di depan kantor itu adalah penyedia. Bukan, itu kalau dia belum berkontrak sama kita sebut mereka itu adalah pelaku usaha. Jadi toko, warung, CV, PT, koperasi, firma, UD itu adalah para pelaku usaha. Belum kita sebut sebagai penyedia. Baru kita sebut sebagai penyedia ketika mereka itu tadi telah berkontrak dengan kita, baru kita sebut dengan istilah penyedia. Ibu Bapak familiar kan ya, kalau terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah, istilahnya itu penyedia. Minimalisir kosakata jadul ya. Kadang ada yang saya masih sering dengar menggunakan kosakata lama itu. Ada yang bilang pemborong. Wah, kalau dia bilang pemborong kelihatan dia kelahiran tahun berapa itu edisi Kepres 80 dulu itu. Dulu istilahnya jasa pemborongan, bukan pekerjaan konstruksi. Ada yang bilang rekanan. Apa yang dibilang rekanannya? Oh, karena berteman akrab. Ada yang bilang kontraktor. Mungkin karena berkontrak dan dikasih imbuhan akhiran OR ya, makanya jadi kontraktor. Atau mungkin karena belum punya rumah ya, kontrak di mana-mana, makanya dibilang kontraktor. Ada lagi kosakata yang aneh, pihak ketiga. Nggak tahu nih, di sini pernah ada yang menggunakan istilah itu juga. Pihak ketiga itu istilah yang aneh itu. Karena kalau kita lihat pada saat kontrak, pihak kesatunya itu kan PPK. Pihak keduanya penyedia. Kenapa jadi dibilang pihak ketiga ya? Seharusnya kan pihak kedua ya. Tapi disebut pihak ketiga. Setahu saya kalau ada laki-laki perempuan berdua, yang ketiga itu, makanya jangan mau Bapak Ibu penyedia pelaku usaha kalau dibilang sebagai pihak ketiga, itu bagian yang ganggu-ganggu itu. Jadi sebenarnya istilah pihak ketiga itu di ranah keuangan ketika terjadi transaksi pembayaran. Nah, muncullah posisi bendahara sehingga penyedia tadi dia berada di posisi pihak ketiga. Sebenarnya pengistilahannya itu lebih tepat kita pakai saja istilah penyedia. Nah, ini gambaran sekilas tentang kewenangan.